Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi muhkamihi tanzilih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz wal asatidzah, bini sepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami dan yang lebih tua umurnya dari kami yang banyak hadir malam ini, yang kita sama-sama muliakan dan hormati tanpa mengurangi merasa mahabbah ta'zim kami buat mereka semua. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, saking banyaknya yang datang. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, sepuh kita yang hadir malam ini senantiasa dalam sehat walafiat. Amin nggak Pak? Amin. Amin. Panjang umur, berkah hidupnya, selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bil khusus turut hadir di tengah-tengah kita guru kita yang ganteng, Ustadz Haji Ahmad Syahrul Ithna Ashar, mata'anallahu bituli hayati. Amin. Mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Kita doain beliau panjang umur, sehat wal afiat, banyak duitnya, banyak anaknya, tambah bininya, berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah yang lain yang kami muliakan, segenap pengurus DKM Mushola Al-Hidayah yang kami muliakan, sekaligus yang tengah berbahagia seluruh para jamaah, khususnya jamaah majelis malam Jumat Ratib Aqtas wal Haddad, yang mudah-mudahan malam ini kita selalu dalam rahmat dan mandi barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama terlebih dahulu mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang gak pernah ada kata bosan dan berhenti untuk melimpahkan karunia dan nikmatnya zahiran wa batinan, sehingga di malam yang indah, di saat yang mustajabah, di Sayyidul Ayyam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan taburan bintang ke bintang kebaikan kemuliaan Allah. Malam ini malam Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, bulan Mauludan 1444 Hijriah. Walhal alhamdulillah kita kumpul sambil ngeriung, sambil mungkin ada yang bersenda gurau, barangkali bersenyum sipu dan tawa, sambil kita ngelonjoran silaan cari tempat senderan, sehingga malam ini kita rame-rame bisa hadir dalam rangka ungkapan kecintaan kita dan kangennya kita dengan Sayyidul Wujud wa afdhali kulli mawjud, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita minta sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi sabab, mudah-mudahan duduk kita di Mushola Al-Hidayah nanti satu waktu Allah dudukkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya maklum dari habis maghrib sampai 7:30 menunjukkan di jam saya perut masih keroncongan, bawaan tenggorokan masih haus, maka wajar kalau kita duduk kebelingsatan. Ada yang nyender sono, ada yang nyender sini,
ada yang ngelonjoran, ada yang gorengin pala, ada juga yang kebrakin. Dia punya tubuhnya. Saya maklum karena masih lapar, belum makan. Biasanya habis maghrib kita makan, ngeriung sama keluarga anak bini. Malam ini sampai 7:30 perut masih keroncongan. Alhamdulillah. Tapi saya yakin ibu bapak nggak bakal beranjak dari tempat duduknya karena pengen ngelihat saya orang paling ganteng sedunia. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya yakin dan juga percaya sama-sama kita bicara soal masalah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bicara soal kemuliaan dan kesempurnaan yang melebihi dunia dan seisinya. Betul Pak? Bu? 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 Kalau bicara soal Rasulullah, artinya kita bicara soal orang yang paling sempurna di alam dunia. Akhlakul karimah yang beliau sandang dalam dirinya yang luar biasa. Ucapannya tiada lain adalah merupakan wahyu dari Allah. Kepribadiannya budiman, sempurna, penuh kemuliaan, diakui oleh seluruh dunia dan seisinya. Jangankan orang muslim dan yang beriman kepada beliau, orang kafir sekalipun dalam hatinya mengakui bagaimana seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tauladan dalam kehidupan dunia sampai di yaumil akhir. Bicara soal Rasulullah adalah bicara soal kemuliaan akhlak dan kemuliaan ibadah. Ya ma'ah rahimakumullah, bagaimana nggak sempurna Abu Ubadah ketika berperang bersama dengan Rasulullah. Kemudian beliau terkena anak panah sampai pada akhirnya matanya hampir copot. Mau dicopotin takut sakit dan nangis, nggak dicopotin udah kadang nempel panah dengan dia punya kelopak matanya. Akhirnya dibawa kemana-mana nggak ketemu obatnya. Cari puskesmas belum ada di dulu. Puskesmas 55 Pancoran, puskesmas Kalibata belum ada waktu itu. Cari obat sampai obat salep 88 kagak ada. Dicari kemana tempat, Dokter Rosid waktu itu belum lahir. Bingung cari kemana pengobatannya. Para sahabat dengan gampang membawa daripada Ubadah sampai di hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW obatin dengan ludah beliau. Sambil beliau tempelin kelopak matanya, dicabut terlebih dahulu. Dia punya anak panah yang menempel daripada dia punya kelopak matanya. Setelah itu ditempelkan oleh Rasulullah, namun dilem dengan ludah beliau, ditiup oleh Rasulullah. Nempel luar biasa, lebih tajam daripada lem box, lebih tajam daripada lem kertas yang kita punya. Saat ditempelkan, matanya yang kena anak panah dari Abu Ubadah justru lebih tajam pandangannya dibandingkan dengan sebelumnya dari matanya yang normal. Rasulullah ludahnya tajam sudah. Gede banget itu. Pak, kalau ludah Rasulullah aja mulia menyembuhkan banyak orang dan penyakitnya barokah dari Rasul, bagaimana dengan ludah kita kira? Ada orang tetangga orengan, begitu datang ke kita sempur meludahin. Kata tetangga, oreng gue bukan baik memborok, oreng gue bukan sembuh, parah. Itu ludah bukan penyembuh, ludah kuman semua. Itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah, ludahnya jadi obat. Khalid bin Walid waktu perang menang mulu perang. Khalid bin Walid waktu perang menang mulu, nggak pernah kalah. Komandan umat Islam Khalid bin Walid tempur di hadapan para orang-orang kafir saat itu, menang dan unggul dalam setiap pertempuran peperangan. Tapi satu waktu Khalid bin Walid dia kebingungan ketika dia mau berangkat perang, pecinya hilang. Begitu ditanya kepada sahabatnya para Khalid bin Walid, ya Sayyidana, wahai tuan kami komandan, ini apa gerangan yang menyebabkan engkau jadi gusar dan gundah gelana?
Kata Khalid bin Walid, saya nggak pikirin yang lain, yang saya pikirin peci saya hilang, pecinya hilang. Seluruh sahabat Khalid bin Walid dengan gertak dan segera semangat untuk nyari peci. Nggak lama tuh peci ditemuin. Begitu dilihat sama sahabatnya, peci begini bulukan, udah jelek, udah kumuh, udah peci nggak ada harganya, dilewakin juga bakalan laku. Tapi kenapa ini peci Khalid bin Walid sangat timbulkan, dia diharapkan oleh beliau dan beliau sayang cari-cari itu peci. Sampai ke Khalid bin Walid diserahkan apa istimewanya dia punya peci. Kata Khalid bin Walid, lu lihat nggak lihat harganya bego? Yang lu lihat boleh buluknya, kumuhnya. Yang lu lihat boleh pecinya jelek, nggak karuan. Warna yang putih udah jadi buluk, jadi coklat sama hitam. Kayak peci kita ini, kalau udah sering bawa buat sembahyang, buat ibadah, apalagi kena wudhu, peci yang putih seminggu aja berubah warna berai. Apalagi bis kitanya main mulu, peci semen mulu. Pecinya Khalid bin Walid sambil ngejenger dan tersenyum. Apa kata Khalid bin Walid? Bukan masalah pecinya yang saya cari. Yang saya cari di dalam pecinya, dia robek dia punya pecinya, dia belek sebentar, kemudian beliau ambil beberapa helai rambutnya. Kamu boleh tahu, saya bisa menang dalam pertempuran, saya bisa jaya dalam peperangan, bukan karena peci ini, tapi karena di dalam peci ini ada tersimpan beberapa lembar rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut bisa ngalahin musuh, rambut bisa menangin peperangan. Gue balikin nanya melo, main bola taruh rambut lo di kaos kaki. Katanya kaos kaki ini rambut apa pecuk sampo. Ya ma'rohimakumullah. Rasul kalau bicara soal Nabi semuanya istimewa. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga cuman gara-gara makan buah yang gak dijual di Indomaret Alfa. Bu Nabi Adam dan Siti Hawa kan diusir dari surga. Andai kata beliau dua-duanya nggak diusir, kita udah penghuni surga nih. Tapi karena itulah takdir irodah dan kudratillah, diusir dari surga cuman gara-gara makan buah khuldi. Lu cari di Indomaret, cari induk ubek-ubek dan Keramat Jati, Becipinang nggak ketemu. Bu, ada yang jual di pasar kaget buah khuldi? Nggak ada. Ini buah paling nggak salah, pisang, menjeruk. Kayak sekali buah khuldi Ustaz Asrul. Nggak pernah ketemu tuh buah khuldi, dimakan. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekatin nih pohonan, ntar kau jadi orang-orang yang zalim, orang banyak dosanya. Maka ketika dimakan buah khuldi, terusir dari surga. Di mana diusirnya? Di alam bumi. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Pertemuan penuh kasih sayang, kecintaan puluhan tahun dalam sejarah mencatat antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam ditinggalkan di India, Siti Hawa ditedahkan di Jeddah, kan begitu ya. Ketemulah dua sejoli di Jabal Rahmah, gunung yang orang umroh haji pasti ngerasain tuh gunung. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya penuh kasih sayang. Pertemuan yang luar biasa. Sebelum bertemu, Nabi Adam minta mohon ampun kepada Allah. Caranya bagaimana? Ternyata Nabi Adam minta ampun kepada Allah dengan barokahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Nabi Adam menyatakan, Allahumma gfirli bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunin dosa saya dengan haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nanya Nabi Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Adam, gimana lu bisa tahu yang namanya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan dia sebagai manusia? Kata Nabi Adam, lama khalaqtani fara'aitu tahta umudil arsh kalimatan la ilaha illallah Muhammadur. Ya Allah, setelah engkau ciptakan aku sebagai manusia, kemudian aku buka kedua mataku, aku dilihat di tiang-tiang arsmu terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadur, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah sebagai rasulnya. Sekarang aku tahu, fa innahu afdalul khalqi alaika
Fa'alimtu annahu afdal khalq alaika. Aku tahu sekarang ya Allah bahwasanya dialah Muhammad yang kau belum ciptakan sebagai manusia, tapi kau sandingkan dengan namamu, dia adalah orang yang paling mulia di hadapan. Nabi Adam diampuni dosanya dengan berkahnya Rasul. Ada wajar kalau kita bahasa cinta duror yang lain ada kalimat indah. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, ya Allah pada lemes banget ya. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, diberkatin Muhammad yang ngerti dia benar khusyuk, benar-benar munajat pada Allah, netesin air mata. Ya Allah, ampunin dosa saya dengan haknya kebesarannya Nabi Muhammad yang nggak ngerti apalagi ibu-ibu emang dia dengerin gue, dia main HP kan bego. Gue nggak hargain gue jadi buka pisang lo. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bo, alhamdulillah. Bicara soal Nabi, bicara kemuliaan dan keistimewaannya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, saat ini buat kita apa yang kita bisa ambil dari Maulidir Rasul? Nih yang kita ambil, Bu, yang kita ambil Maulidir Rasul yang kita ambil bukan masalah pisang atau berkatnya. Ada berkatnya Rasul. Iya. Amplop gua nggak dikurangin kan itu. Alhamdulillah, apa yang bisa kita ambil dari keistimewaannya Rasulullah? Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwal abu syafiqu birrahimi wal arma'an. Rasulullah kalau didatangi sama orang miskin, sama orang kagak punya, datang menghadap Rasulullah, ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Beliau senantiasa jawab segala keinginannya, beliau buka pintunya, beliau penuhi segala kebutuhannya. Rasulullah, padahal beliau mah gak punya apa-apa, tapi ketika orang minta kepada beliau, beliau usahain penuhi segala permintaannya. Tiap hari berbaris di hadapan pintunya Rasulullah, fakir miskin minta kebutuhan yang keperluan. Itu Rasul. Kira-kira kalau kita kira-kira gimana? Pak, lu jangan diam aja belaga bego. Ini kira-kira kita gimana kira-kira? Jangankan rakyat yang bagian miskin, panitia minta proposal doang buat pembangunan musola, tutup pintu, kokot, gembok pintunya. Itu kira-kira ada yang begitu kira-kira begitu. Lu jawab yang bener, lu nggak jauh ketipu bener begitu. Pak, saya mau di sini. Kira-kira ada nggak begitu kira-kira orang? Kemana orangnya? Nggak datang. Kirim salam. Kalau Rasulullah baiknya sama orang luar biasa, nggak punya, beliau jalan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nggak ada kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau jalan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, nggak ada juga, beliau datang kepada sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Untuk apa? Bukan buat diri beliau, keperluan umat. Awas lu jangan belakang congek begitu. Keperluan umat yang dibutuhkan umat beliau perlu, baik urusan makanan, urusan minuman, urusan pakaian, beliau perlukan. Umat-umat beliau nggak mampu. TOP PGT Rasulullah top banget sudah, beda dengan kita. Rasulullah sampai di Madinah yang dibangun pertama kali namanya Masjid Quba, yang dipikirin tempat ibadah. Kalau dulu Masjid Quba ini musola hidayah. Oi, jangan belakang budak bagaimana. Rasulullah luar biasa. Cinta kita kepada beliau, pengen syafaatnya, ikutin sunnah dan ajaran beliau. Yang pertama kali dibangun Masjid Quba. Kalau sekarang kita lihat ada pembangunan buat musola hidayah. Yuk, saya ajak pribadi, rame-rame. Yang punya miliaran gesek 1 miliar aja. Kelar urusan di musola. Betul Pak? Betul. Lu jangan betul aja. Keluarin bego. Gue kesel banget urusan ini. Ini bukan Sasarul aja sama panitia yang bangun, musola gue juga lagi dibangun. Maka saya ngerasain bener bagaimana rumit susahnya di panitia. Kasih proposal ke orang minta-minta, nggak perlu dimintain. Ini corong, gue udah ngomong gede-gede. Lu jangan belaga budak. Yang kaya buruan bangunin musola, bangun
ibadah. Man bana masjidan banallahu baitan fil, yang bangunin masjid, bangunin musola di dunia, Allah kasih jatah kata Rasul, bakal dibangunin masjid, dia bakal dibangunin tempat kontrakannya, bangunin rumah terindah dalam surga. Janji Rasulullah, nggak bakalan ada keraguan, nggak ada tipu-tipu apa yang beliau sampaikan, pasti ada jatahnya. Gara-gara saya ajak, bro, ini panitia terus saya, jangan kalah set, jangan kalah malu, jangan nggak pernah jangan pernah pesimis, putus asa jangan, bangun terus, insya Allah jadi di musola. Amin ya Rabbal. Yang udah nyumbang kasih lagi proposalnya, dia kasih lagi proposalnya, dia susah nyumbang kasih lagi proposalnya. Kata yang tukang nyumbang, gue dulu, emang lu doang bang, udah sampai lagi. Kita doain mudah-mudahan jamaah hidayah orang kaya semua. Amin. Banyak punya duit. Amin. Amin nggak Pak? Amin. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Jadi menteri ntar. Kita doain yang kecil-kecil minimal jadi security. Amin ya Rob. Bu, masuk surga mau? Gue heran kalau ibu-ibu jurusan masuk surga, yoga aja jurusan nyumbang. Yang sepelit-pelitnya manusia perempuan. Kalau kasih proposal jangan ke perempuan, bisa sarul ke lakinya. Bilangin salamin ke lakinya, Mbak, jangan ngomong-ngomong bininya. Kalau udah ngomong bininya, dia mau dikasih 5 juta jadi 500.000. Kenapa kata bininya, gue buat masak ini belum, buat bayaran ini belum, gue buat ono belum, ntar gue mau nyewa villa belum, gue mau belanja pakaian belum, habis tiris, terkikis sama bini. Ya Bu ya, Bu, jadilah ibu sebagai Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagai Siti Khadijah radhiyallahu anha, Khadijatul Kubra, yang punya duit dia nak sayang duitnya buat ibadah kepada Allah. Yang punya duit dia korbankan untuk di jalan Allah. Yang punya duit dia bangun untuk kepentingan umat di jalan Allah. Itu Siti Khadijah. Kata lakinya, jadilah engkau wahai istriku sebagai Siti Khadijatul Kubra. Ya elah. Gue geplak loh. Kata bininya, jadilah engkau sebagai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya elah. Gue gedek malah tuh omong. Udah Kang ojek, jarang-jarang dapetan, main judi mulu, jadi Sayyidina Ali bego. Bu, punya duit, sumbang buat musola kita, amin. Pak, punya duit, buru-buru buat kepentingan keberhasilan dan juga kemuliaan tempat ibadah kita. Ini 3 rampungnya, berapa lagi kurangnya Mas Lalu? Ada 500 lagi. Lebih 500 lagi, insya Allah mudah-mudahan. Lupa duit nyumbang ya. Gue suruh nyumbang, aku nyumbang. Ya mudah-mudahan insya Allah cepat kelar. Insya pahala yang paling cepat ngalir. Ibadah ijariah yang paling nanti bakal sampai kuburan. Yang nerangan kita nanti di kuburan, dimana nggak ada bohlam, nggak ada lilin, nggak ada patromak, nggak ada osram, nggak ada Philips, kecuali bakal diterangi dengan amal ibadah. Amal ibadah paling utama adalah jariah. Bangun musola, bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun alirin dananya. Insya Allah bakal nanti menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Insya jemaah rahimakumullah, segitu doakanlah. Insya Allah ada manfaat kita baca Fatihah. Kita doain mudah-mudahan musola kita yang lagi kita bangun mendapatkan keberkahan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak yang nyumbang. Amin. Banyak yang nyumbang. Amin. Ya Allah, tega banget ya. Musola lu juga kan gue doain. Amin, lu pelit banget ya. Amin yang kerasan dikit. Amin. Gue pakai robana lu. Kita doain mudah-mudahan yang nyumbang banyak. Amin. Yang nyumbang makin banyak. Amin. Yang ada di sekitar mudah-mudahan pada nyumbang. Amin. Donaturnya makin banyak. Amin. Cepat jadi musola ahli hidayahnya. Amin. Doain kalau ada yang pelit di sini, tetangganya pada pelit, ogah buat bangun masjid musola. Kita doain mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin. Lakinya kawin lagi. Amin.
lakinya kawin lagi, keluarganya kawin lagi, semuanya pada kawin lagi. Mudah-mudahan mobilnya hilang, motornya hilang, rumahnya kebakar. Coba ibu doain yang pelit banget, yang dikasih proposal nggak mau nyumbang. Kalau proposal dangdut cepet banget nyumbangnya. Ngajak orang pergi ke villa jutaan nggak berhasil. Bangun masjid begitu dia lihat amplopnya 10.000, rokok sokam nggak dapat bedol 10.000. Kalau ada yang 10.000 nyumbang punya mobil balikin. 10.000 bang, nggak punya pikiran. Mobil lu ratusan juta buat masjid amal jariah, buat keberkahan hidup 10.000. Kata malaikat ditendang gogah 10.000. Mudah-mudahan insya Allah dalam barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita doain guru kita biar panjang umur, sehat, sabar dalam ngajarin anak-anak didiknya dan jamaahnya. Bu, Pak, ini Ustaz Sahrul sudah sabar banget. Dia ngomel anaknya pada kabur, dia nggak ngomel emang pada bandel-bandel banget. Ya diomongin menjamaahnya budak, nggak diomongin kalau urusan berkat cepet banget. Kan begitu. Jadi gurunya, masya Allah, delalu. Kita doain mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. Kelak yaumil qiyamah kita ada syafaatul uzmanya. Ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.